Firman Tuhan yang mau kita renungkan hari ini dengan tema sama perkataan dan perbuatan. Kita mau baca firman Tuhan secara bersama dari Daniel pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. Kami undang kita sama-sama membaca firman Tuhan ini setelah hitungan yang ketiga. Daniel pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. 1, 2, 3. Lalu dia bertitah kepada Aspenas, kepala untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada celah, yang berperangai baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan lisan dan bahasa yang asli, dan mengatakan bagaimana mereka untuk dari sifat raja dan dari apapun yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa penyumbang, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel namanya Belteshazzar, Hanania namanya Sadrak, Misael namanya Mesak, dan Azaria namanya Abednego. puji Tuhan. haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan ini adalah firman yang mengingatkan kita sebagaimana yang tertera di dalam teks pembacaan firman Tuhan tentang Daniel bersama dengan rekan-rekannya. Orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan perlu memiliki perkataan dan perbuatan yang sama, yang disebut dengan berintegritas. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit kita jumpai lain yang dipikir, lain yang diperkatakan, lain yang dilakukan, sehingga terjadilah kelainan. Orang akan melihat kelainan ini, dan orang akan membaca kelainan ini dalam praktek kehidupan sehari-hari. Anak Tuhan yang berintegritas itu adalah bukanlah orang yang memakai topeng atau yang bermuka dua, tetapi seperti Daniel ini, yang betul-betul apa yang dia perkatakan sama dengan apa yang dia perbuat, sehingga mereka menjadi kesukaan daripada raja. Mereka adalah orang pandai, mereka adalah orang bijaksana, dan mereka adalah orang yang bisa diandalkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita teladani dari perjalanan Daniel ini beserta rekan-rekannya ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, adalah yang pertama, orang yang berintegritas itu memiliki ketetapan hati. Di dalam Daniel 1 ayat 8 sampai dengan 21, kalau kita baca itu semua, ada ketetapan hati dan dilaksanakan dengan perbuatan
sesuai dengan ketetapan itu. Daniel diberi fasilitas di dalam kerajaan, memakan santapan makanan yang enak di sana, memakan minuman yang enak di sana dari minuman kerajaan, tetapi dia menahan diri dan tahu diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada orang yang bisa menahan diri, tapi belum tentu tahu diri. Daniel menunjukkan ketetapan hatinya sebagai orang yang bisa menahan diri untuk santapan-santapan makanan yang enak itu. Dan dia bersikap untuk memakan nasi putih dan sayur-sayuran saja. Tapi lihatlah Tuhan memberkati atas ketetapan hatinya. Mereka diberkati oleh Tuhan 10 kali lebih pandai dari orang-orang di sekitarnya. Mereka diberkati oleh Tuhan 10 kali lebih bijaksana dari orang-orang di sekitarnya, dengan menahan diri, dengan tahu diri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan daripada Daniel bersama dengan teman-temannya ini, ada sesuatu hal yang harus kita pelajari dan kita gali di dalam hidup kita, sehingga kita juga menjadi orang yang berintegritas, orang yang sama di antara perkataan dan perbuatan kita mengenai sikap hati dan keteladanan. Yang kedua, orang yang berintegritas itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dalam perjalanan waktu ke waktu, Raja Nebukadnezar bermimpi. Semua orang sudah dipertanyakan mengenai mimpinya ini, tak satu pun yang bisa menerjemahkan. Tapi oleh karunia Tuhan kepada Daniel, Daniel ini bisa menerjemahkan apa yang sesungguhnya pengertian mimpi daripada Nebukadnezar ini, dan benar-benar terjadi. Sehingga dia diangkat menjadi pegawai istana. Tapi walaupun dia bisa menafsirkan itu dan bisa berkedudukan di sana, dia tetap menjaga kerendahan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, inilah keteladanan yang besar yang bisa kita simak, yang bisa kita perhatikan. Dan setiap kita kalau diberi kesempatan oleh karunia Tuhan yang besar itu, maka Daniel ini adalah salah satu teladan yang harus kita pakai. Yang ketiga, orang yang berintegritas itu adalah tetap menjaga imannya dengan baik. Bisa kita lihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Dalam ringkasannya kami sampaikan hari. Dalam situasi apapun bisa menjaga iman. Itulah orang yang berintegritas. Itulah orang bukan sekedar baik. Itulah orang bukan sekedar beriman. Itulah orang bukan sekedar beribadah, tetapi mempunyai nilai tersendiri yang tidak tertandingkan dengan yang lain-lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dan atas kesetiaan mereka kepada Tuhan, Nebukadnezar mengangkat mereka menjadi orang tertinggi
di kerajaan itu juga bersama dengan Daniel. Atas kesetiaannya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita harus bisa mempertahankan iman. Jangan pernah tergadaikan iman kita dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam perjalanan kita. Kami juga harus menekankan ini kepada muda-mudi. Jangan pernah gadaikan imanmu karena sesuatu. Ada kesaksian dari seorang sintua kita mengatakan, bukan di sini sintua kita, dia mengatakan sedemikian. Aduh, saya pusing Pak, kenapa? Karena kita sudah tamat sarjana, lalu bekerja di satu daerah. Kebetulan di daerah itu tidak banyaklah orang Kristen, apalagi pemuda. Lalu dia berani mengatakan kepada saya, yang mendekati saya di tempat kerja saya ini Pak, adalah lain imannya. Pusing saya mendengarkan cerita daripada anak kita ini. Lalu apa jawaban Bapak dengan perkataan anak kita itu? Janganlah menangis. Lebih baguslah kau pulang ke tempat kita ini. Di sini akan dicarikan pekerjaanmu daripada engkau akan nikah dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada muda-mudi, lihat ini mereka. Daniel bersama dengan teman-temannya ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, tetap dia setia kepada Tuhan, Allah yang memberkati. Baca ini berulang-ulang. Tuhan ada menolong mereka, Tuhan ada mempersiapkan yang terbaik kepada mereka di tengah-tengah pergumulan yang besar. Yang keempat adalah orang yang berintegritas itu adalah orang yang memiliki ketulusan hati. Daniel 5 ayat 1 sampai dengan 22. Ada ketulusan hati. Tuluskah setiap senyummu itu kepada yang lain? Tuluskah kedatangan kita ini menyembah Tuhan? Atau hanya mengisi waktu kekosongan lalu kita balut dengan untuk beribadah? Daniel ini menunjukkan keteladanan masalah ketulusan hati. Tuluskah engkau melihat temanmu berprestasi, menyampaikan salam kepadanya dan selamat kepadanya? Tuluskah engkau melihat temanmu itu lebih berhasil daripada kita, lalu kita menyapanya? Tuhan memberkati semakin bertambah-tambah, supaya ada dapat untuk dipaulai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang patut kita perhatikan dalam hidup kita, masalah ketulusan hati. Pada masa pemerintahan Belsasar, raja melihat ketulusan daripada hati Daniel ini. Raja berganti, tiba saatnya kepada Raja Belsasar, di mana di situ ada Daniel sebagai yang dipercaya di istana. Karena ketika mereka berempat dipercayakan dalam satu pemerintahan itu, Daniel mengatakan, kalianlah yang memimpin di provinsi sana, biar saya tetap berada di dalam istana. Bayangkan, Daniel sudah bisa mengatur di dalam kerajaan negeri orang. Lalu pada saat Raja Belsasar, raja muda ini datang, dia melihat tulisan Ibrani di dinding. Dia tidak tahu menerjemahkan ini apa maksudnya bahasa Ibrani ini dalam tulisan yang di dinding. Belsasar mengatakan, siapa yang bisa menerjemahkan ini dengan sebenar-benarnya?
maka saya akan memberikan hadiah yang besar. Dipertanyakan kepada Daniel. Daniel mengatakan, imbalan itu tidak perlu bagi kami, tapi pekerjaan ini tetap kami lakukan untuk raja. Dan terjemahkanlah tulisan yang di dinding itu, karena dia adalah seorang yang pandai dalam hal pendidikan. Dia menolak daripada imbalan jasa yang besar itu. Dia pikir dengan bijaksana, jangan-jangan ini menjadi sesuatu yang membuat saya celaka. Maka dengan bijak dia mengerjakan pekerjaan untuk raja dengan menolak imbalan jasa yang besar. Inilah orang yang bijaksana, inilah yang tulus hati. Belakangan ini tidak banyak orang berbuat dengan tulus hati. Selalu dengan imbalan, selalu dengan sanjungan. Padahal orang yang baik dan tulus hati itu berbuat tanpa harus disanjung, berbuat tanpa minta terima kasih, berbuat tanpa aplaus. Inilah orang yang tulus hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, menjadi orang yang tulus hati itu artinya melakukan kebaikan untuk orang lain dengan ikhlas. Bukan karena imbal balas jasa, tetapi keteladanan Kristus yang telah diteladankan kepada dia adalah melakukan dengan tulus untuk kebaikan orang lain. Untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, dia rela hanya dengan kesetiaan imbal balasnya. Maka ketika kita setia untuk melayani Tuhan, setia beribadah, adalah sedang menghormati perbuatan Tuhan yang besar kepada kita, yang tidak ternilaikan besar. Yang kelima, Daniel dapat dipercaya, setia, dan tidak bercacat celah. Boleh dibaca itu nanti dalam Daniel pasal 6 selengkap. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pada masa pemerintahan Darius, Daniel juga diangkat menjadi posisi yang terbesar di pemerintahan, menjadi Perdana Menteri. Orang banyak iri. Dari negeri kami saja tidak ada yang menjadi Perdana Menteri. Tetapi ini orang asing di sini menjadi orang yang terkemuka. Maka dicarilah kesalahannya. Kalau mencari kesalahan gampang. Sehingga atas kesepakatan raja pun terpengaruh. Masukkan dia ke gua singa. Tuhan yang mengetahui. Maka singa pun dikatupkan mulutnya, tidak akan menganga untuk menggigit Daniel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini menjadi saksi sehingga Darius pun menjadi bertobat, ikut memuliakan Allahnya Daniel itu. Karena apa? Dia orang yang setia, dia orang yang tidak bercacat celah, sehingga kemuliaan Allah boleh hadir kepadanya. Jadikan kemuliaan Allah hadir dalam hidup kita. Bukan harus pendeta, bukan harus hamba Tuhan, tapi jemaat sekalipun yang menginginkan hadirat Allah. Maka kita pelajarilah dari langkah-langkah yang boleh kita dengarkan dari firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kita, walaupun menjaga integritas ini adalah sangat sulit dan tidak mudah, tetapi itulah yang Tuhan rindukan bagi setiap orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita semua
dan Tuhan mengasihi kita semua. Puji Tuhan.